sampai ini nggak sih kayak misalkan menjarah gitu ya sampai separah itu gitu misalnya? Oh iya Mbak, kemarin kan ada mobil dibakar juga tuh, mobil Oh, Waymo hmm, yang otonom itu tuh dibakar. hmm, Terus apa namanya ada penjarahan juga beberapa hmm, di pusat kota. Emang ngerinya di situ sih mungkin orang-orang yang aji mumpung gitu kali ya. Mumpung apa sebenarnya kemarin kan demonstrasinya juga berjalan damai kan. ya, Cuman mungkin ada pihak-pihak tertentu yang apa namanya ngambil kesempatan lah habis demo tiba-tiba ngejarah udah malam kan soalnya. hmm. Jadi rusuh gitu rusuh banget. Mas Tio di Eh, LA sekarang jam setengah 11 malam ya. yes, setengah 11 jam 11 kurang. Oke, ini kita kan lagi ramai ya Mas ya untuk kericuhan di LA terkait imigran itu ya Mas. Ini boleh ceritain nggak sih situasi terkini di sana tuh seperti apa Mas? Oke. Per hari ini sih udah mulai lebih kondusif ya, nggak semasif kemarin. Demonstran tuh masih ada tadi siang, tapi nggak sebanyak kemarin. Tapi awalnya itu memang mulainya itu di akhir pekan lalu, dari tanggal 6 Juni itu penangkapan pertama besar-besaran yang nyasar ke kayak toko-toko, Home Depot misalnya, terus ke Fashion District juga. Kemudian penangkapan yang kedua itu tanggal 7, baru puncaknya yang rusuh itu di tanggal 9. Dan per hari ini itu sudah mulai diberlakuin jam malam sama Mayor LA Karen Bass. Dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi di area downtown radius 1 miles. Ya, Oke. 1 miles. Itu berarti itu berarti udah mulai perlahan nih muncak-muncak dari tanggal 6 sampai tanggal 9 ya. Tadi Mas juga bilang hari ini udah mulai mereda gitu. Tapi itu gimana sih respon warga setempat dengan pemberlakuan jam malam itu, apakah ditaati begitu ya atau masih banyak yang mungkin di luar gitu? Kalau saya sendiri sih dari tadi di rumah Mbak ya, nggak keluar-keluar. Terus juga tadi nonton di berita aja, Karen Bass ngumumin bahwa mulai malam ini jam 8 sudah tidak boleh lagi di area downtown. Cuman tadi lihat di berita beberapa masih ada orang sih yang lalu lalang. Cuman mungkin nggak seramai biasanya ya, karena dijaga ketat juga Mbak. Jadi mungkin kalau kita lama-lama di downtown nggak jelas juga bisa kena sweeping Oh, gitu kalau kena sweeping berarti dibawa ke kantor polisi kah atau gimana tuh? kayaknya kantor polisi deh. Oke, oke. Tapi itu kan rame banget ya, bahkan sampai ada temen jurnalis yang kena pelurunya polisi Oh iya gitu. karet ya. Nah, gimana sih cara berlindung di sana saat ini Mas, khususnya Mas bekerja di sana begitu ya? Paling aman sih sekarang dengan nggak banyak keluar-keluar ya kalau nggak penting. Itu juga imbauan dari pemerintah setempat ketika memang nggak ada kegiatan yang mendesak ya udah di rumah aja. Kalaupun memang harus keluar sekarang lebih was-was. Terus sama kemana-mana bawa paspor Mbak. Karena kita Oke. takut tiba-tiba ada apa-apa, ada kejadian yang nggak diinginkan. Meskipun sebenarnya targetnya itu kan udah ada ya mereka ya udah di list sama ICE siapa-siapa aja yang akan ditangkap. Tapi kita nggak ada yang tahu tiba-tiba di jalan lagi apa terus di razia tiba-tiba Iya, kena iya. ketangkap. Karena banyak juga yang nggak jelas kita tiba-tiba dengar kabar ini kok tangkep, ini ketangkep. Jadi Oke. ini juga sih mau keluar gitu. Jadi lebih aman di rumah aja Tapi sekarang. Mas Tio sempet nggak ngalamin gitu, misalkan lagi jalan kemana terus ditanya identitas gitu Mas? Enggak sih, karena aku nggak pernah, kebetulan nggak pernah ke daerah yang memang banyak raids si ICE-nya dari kemarin. Tapi dengan meskipun tadi Mas bilang di rumah aja, aktivitas kerja seperti biasa Mas, atau mungkin ada himbauan work from home mungkin misalnya? Belum sih, karena sebenarnya konsentrasinya tuh nggak di seluruh LA sih Mbak, kayak di daerah tertentu aja. Yang paling masif kan kemarin di downtown atau pusat kota. Ya, ya. Kemudian juga di Santa Ana dan beberapa daerah di East lainnya lah. Cuman nggak seluruhnya LA kena gitu loh terimbas. Oke, Jadi oke. masih masih oke-oke aja untuk beberapa daerah gitu. Tapi maksudnya dengan itu meskipun jauh gitu ya di downtown itu ada rasa apa ya? Panik gitu mungkin. Ya Oh iya iya khawatir gitu iya, iya, Mas. ada.
Hmm, Kalau aku karena kebetulan tinggal di Koreatown. Koreatown tuh sekitar 10 sampai 15 menit ke downtown. oke. Jadi kemarin waktu penangkapan di tanggal 6 tuh itu kan pas Idul Adha ya. Jadi kita Ya. habis sholat tuh apa namanya tiba-tiba ngelihat berita tuh rame banget. Hmm. Terus kita mau keluar jadi kita bawa paspor dia takut tiba-tiba ditangkap atau apa kayak gitu Iya, sih iya. takutnya. Sedia payung sebelum Lebih hujan lah cemas. ya kita ya. Nah, betul betul Oke, betul. oke. Ada sampai nyetok makanan gitu-gitu nggak Mas? Jaga-jaga nggak boleh keluar-keluar sama sekali gitu. Enggak sih kalau sampai situ, enggak sih. Hmm. Belum belum di berita-berita juga enggak semasif itu. Cuman kerusuhan Oke. kemarin aja sih di downtown. Tapi kalau yang di downtownnya sendiri di pemberitaan yang Mas lihat itu ada yang sampai ini nggak sih kayak misalkan menjarah gitu ya sampai separah itu gitu misalnya? Oh iya Mbak, kemarin kan ada mobil dibakar juga tuh, mobil Oh, Waymo hmm, yang otonom itu tuh dibakar. hmm, Terus apa namanya ada penjarahan juga beberapa hmm, di pusat kota. Emang ngerinya di situ sih mungkin orang-orang yang aji mumpung gitu kali ya. Mumpung apa sebenarnya kemarin kan demonstrasinya juga berjalan damai kan. ya, Cuman mungkin ada pihak-pihak tertentu yang apa namanya ngambil kesempatan lah habis demo tiba-tiba ngejara udah malam kan soalnya hmm, jadi rusuh gitu rusuh banget. hmm. Aku baca di Al Jazeera juga sebenarnya memang mereka menyampaikannya aksi damai gitu ya. Mereka hanya meminta teman-temannya dibebaskan gitu. Tapi katanya ada sampai gas air mata segala macam. Makanya itu jadi memicu kericuhan gitu-gitu ya Mas ya. Tuh, karena ini juga sih Mbak ada dari federal kan ada kirim tentara tambahan ya Hmm. untuk Yang ya dua salah satunya dua mungkin puluh ribu pengamanan itu ya. mungkin untuk pengamanan demonstrasi juga karena Hmm. kemarin panjang tuh marchnya di sepanjang jalan di downtown. Jadi mungkin perlu pengamanan khusus dan akhirnya jadi bentrok karena mungkin satu sama lain nggak ada yang mau ngalah kali ya. Mhm. Kalau dari KJRI sendiri ada himbauan nggak sih Mas untuk warga Indonesia yang di sana misalkan untuk menghindari area-area tersebut begitu dan sebagainya? Betul, kita selalu ngikutin imbauan-imbauan dari KJRI tentunya. Dan KJRI selalu mengimbau kalau kemana-mana tentunya tadi bawa identitas, khususnya paspor. Hmm. Terus saling mengingatkan ke teman-teman kita, ke kolega-kolega kita, karena kita di sini kan ngerantau ya, nggak punya keluarga. Jadi Hmm. ya keluarganya sama orang Indonesia di sini. Jadi harus saling ngingetin. Terus juga kalau misalnya kita dalam situasi tertentu yang memang kita harus I mean gini, misalnya kita ketangkep gitu ya Iya, amit-amitnya. iya. Kita udah harus tahu tuh nomor-nomor lawyer yang kita harus hubungin gitu. Oke. Jadi untuk apa namanya ngasih proteksi hukum ke diri kita sendiri. Ibaratnya 911 ketika kita ditangkap tuh kita harus ke siapa sih gitu ya? Betul, Ya, Mbak. oke, oke. Nah, kalau orang Indonesia di LA lumayan banyak ya Mas? Ada tahu nggak sih berapa banyak gitu? Banyak Kasaran? banyak, Mbak. Kalau taunya aku nggak tahu persisnya ya, tapi Mhm. mungkin ribu kali Mbak ya, puluhan ribu. Oke, puluhan ribu. Oke, oke, banyak juga ya. Oke. Nah, kalau Mas sendiri sejak kapan sih tinggal di LA, Mas? Aku sejak 2022 awal, Oke, pas itu COVID. langsung bekerja di LA berarti ya? Iya langsung kerja di LA. Oke, pernah mengalami hal serupa mungkin Mas sebelumnya di sana mirip-mirip kayak gini kericuhan di downtown atau di bagian lain? Kalau kericuhan yang parah baru ini kayaknya Mbak ya. Selama ini kemarin-kemarin ada beberapa demonstrasi kayak demonstrasi Palestina tuh. Cuman meskipun masif, tapi nggak sampai ricuh gitu, tetap damai. Nah baru ini nih yang bener-bener ricuh. Mungkin karena ada pengamanan yang lebih ketat kali ya, kayak Ya. sampai nurunin dan nasional juga tadi. Jadi orang-orang ngerasa aman eh, dengan adanya pengamanan yang segitu ketatnya, terus ada yang ditangkap-tangkepin juga. Tapi sejauh ini yang paling parah.